Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara cepat untuk menentukan kapan kamu harus menggunakan DPHE dan kapan kamu harus menggunakan STHE. Yang pertama yang harus kamu ketahui adalah A. A yaitu luas perpindahan panas. A itu punya satuan feet kuadrat dan A dapat dihitung dari Q dibagi UD dikali delta T LMTD. Nah, cara ini sudah ada di video saya sebelumnya, yaitu ada di video DPHE part 1 sampai 3. Kapan kamu memilih STHE dan kapan kamu memilih DPHE? Kamu akan memilih DPHE jika nanti nilai AMU itu kurang dari 120 feet kuadrat. Sedangkan kalau AMU itu nilainya lebih dari 120 feet kuadrat, maka kamu harus memilih STHE. Sekarang gimana cara menghitung A? Nah, nih. Q di sini sudah kamu hitung dan sudah kamu dapatkan dari neraca panas. Tidak perlu menghitung ulang. Kemudian di sini ada delta TLMTD. Harus kamu hitung dulu. Caranya ada di video saya sebelumnya, bisa dicek. Data yang kamu butuhkan untuk menghitung delta TLMTD itu adalah suhu T1 dan T2. Ini untuk fluida panas. Dan T1, T2 kecil untuk fluida dingin. Jadi huruf kapital itu menunjukkan dia milik data fluida panas dan huruf kecil menunjukkan data fluida dingin. Yang memiliki angka 1 berarti dia suhu masuk atau suhu fluida yang masuk. Angka 2 menunjukkan keluaran. Setelah kamu menghitung delta TLMTD, selanjutnya yang harus kamu ketahui adalah nilai UD. Nah, ini mungkin yang bikin kamu bingung. Kalau kemarin di video, UD itu bisa dicari dengan cara kamu harus cari UC dulu. Padahal UC itu butuh data HO, HIO, dan juga HI. Nah, kan lama. Sekarang cara mudahnya atau cara cepatnya adalah silakan buka buku Karen, kemudian cari tabel 8. Di tabel 8, nah ini bentuknya kira-kira seperti ini. Di sini ada untuk fluida panas, lalu ada fluida dingin, dan kemudian ada nilai UD-nya. Contoh, fluida panasnya adalah air, fluida dinginnya adalah amonia. Di tabel 8 itu punya UD 250 sampai 500. Nah, nilai angka ini bisa kamu gunakan untuk menghitung A. Kalau AMU kurang dari 120 feet kuadrat, langsung auto pilih DPHE. Kalau lebih dari 120 feet kuadrat, langsung auto pilih STHE. Sehingga dari pemilihan hal tersebut, DPHE atau STHE, kamu bisa langsung merancang HE-mu sampai ke poin terakhir perancangan, yaitu evaluasi delta P. Jangan lupa bahwa dalam merancang DPHE atau STHE itu ada syaratnya. Rancanganmu dikatakan oke atau benar kalau satu RD-nya sesuai dan yang kedua delta P-nya sesuai. Yang pertama, RD. Dikatakan perancanganmu benar jika RD hitung sama dengan RD ketentuan atau RD hitung boleh lebih besar dari RD ketentuan asal selisihnya dalam range 5-10%. Nah, sekarang pertanyaannya,
Dapat dari manakah RD ketentuan? Kalau di video kemarin kan RD-nya dapat dari soal saya. Nah, sekarang kamu bisa mendapatkan RD ketentuan itu dari buku Karen. Lagi-lagi buku Karen adalah penyelamat kita semua. Kamu buka tabel 12 dari buku Karen. Nanti ada tabel yang berisi di sini komponen. Di sini adalah nilai RD. Komponennya ada banyak, tinggal kamu sesuaikan dengan komponenmu. Nilai RD-nya juga mengikuti komponen. Kamu pilih satu nilai RD sesuai komponenmu, jadikan nilai RD itu sebagai RD ketentuan. Sehingga kamu bisa membandingkan dengan RD hitungmu. Misalnya, ternyata RD hitungmu, misal kenyataan dalam hidup ini kadang perih ya, ternyata RD hitungmu justru lebih kecil dari RD ketentuan. Atau RD hitungmu lebih besar dari RD ketentuan, namun selisihnya itu sampai 15% atau bahkan 20% atau bahkan lebih. Yang bisa kamu lakukan adalah ganti trial ukuranmu. Semula waktu merancang DPHE STHE kan kamu men-trial ukuran. Nah, silakan ganti ukuran tersebut sampai didapatkan RD yang sesuai. Atau bisa jadi kamu bisa mengganti-ganti nilai-nilai asumsi yang sudah diketahui. Contoh, tadi UD itu punya nilai 250 sampai 500. Misal, pertama kamu pakai 250. Ternyata RD-nya tidak memenuhi. Kamu boleh mengganti ke angka lain asal masih dalam range 250 sampai 500. Nah, setelah RD sudah oke, RD oke. Lanjut, hitunglah pressure drop. Jangan lupa pressure drop itu juga ada syaratnya. Kalau liquid harus kurang dari 10 PSI. Kalau gas atau vapor harus kurang dari 2 PSI. Yang paling bagus kalau 1,5 sampai 2 PSI. Nah, ini adalah syarat yang kedua. Jadi, untuk menyatakan bahwa perancangan DPHE atau STHE-mu sudah benar, itu ada dua syarat. Yang pertama adalah nilai RD atau fouling factor atau faktor kekotoran. Dan yang kedua adalah delta P atau pressure drop. Jangan lupa ketika merancang, pastikan benar bahwa dua syarat ini sudah memenuhi, baru dinyatakan bahwa perancangan DPHE atau STHE-mu itu oke atau sudah betul.